Kekalahan Indonesia diledek media China. Skuad Garuda dinilai terlalu sombong sehingga berakhir tumbang. Indonesia menelan kekalahan pertamanya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah 1-2 dari China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Diprediksi bisa meraih 3 poin, Indonesia malah apes melawan China. Di babak pertama, gawang Maarten Paes 2 kali dibobol oleh Behram Abduweli dan Zhang Yuning. Indonesia, yang mendominasi penguasaan bola, cuma mampu membalas 1 gol lewat Tom Haye di menit ke-86. Kekalahan 1-2 bertahan hingga laga tuntas. Hasil yang diraih Indonesia itu kemudian disindir media China. Sohu menulis JIZS dan kawan-kawan terlalu sombong hingga kalah dari China. Tim nasional sepak bola menang hanya karena lawannya terlalu sombong. Ivan Bao lebih beruntung daripada mampu, tulis judul Sohu. Kemudian di badan beritanya, Sohu juga menyoroti taktik Indonesia. Selain itu, mentalitas arogan Indonesia dinilai menjadi bumerang ke tim sendiri. Pilihan taktik menyerang tim Indonesia menjadi satu-satunya kegagalan dalam pertandingan ini. Saat mereka menyerang, pertahanan mereka tidak kompak dan tidak bisa menjaga kedua tim. Pelatih Shin Tae-yong ingin mengalahkan tim Tiongkok sekaligus. 3 laga tersebut terlalu banyak memberikan kesan salah pada tim Indonesia dan memberikan mentalitas arogan pada pemain Indonesia. Fakta membuktikan bahwa arogansi akan berujung pada kekalahan, tulis Sohu. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 poin. China mengekor di posisi juru kunci dengan 3 poin juga, namun kalah selisih gol. Pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengeluarkan 4 pernyataan penting yang menarik perhatian publik. Salah satu sikap mengejutkan adalah keputusan BFA untuk tidak berangkat ke Indonesia. Alasan dibalik keputusan ini mencuat setelah mereka mengklaim menerima ancaman pembunuhan dari pendukung timnas Indonesia. Bahrain menerima perlakuan tersebut seusai laga melawan Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman dituduh tidak netral. Pada menit ke-90+11, wasit meniup peluit panjang, meskipun waktu tambahan yang seharusnya diberikan hanya 6 menit. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi tim tuan rumah untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+9. Selain keputusan wasit, banyak drama yang terjadi di lapangan. Para pemain Bahrain, termasuk Muhammad Marhun, seringkali terjatuh dan menunjukkan kesakitan. Anehnya, tindakan ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap timnas Indonesia oleh wasit Ahmed Al-Kaf, menambah ketegangan dalam pertandingan tersebut. Situasi ini memicu reaksi beragam dari publik, terutama penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan integritas kepemimpinan wasit dan keadilan dalam pertandingan. Kontroversi ini menjadi sorotan utama di media dan di kalangan penggemar sepak bola. Ketidakpuasan terhadap keputusan wasit dan ancaman yang diterima oleh BFA menandai momen penting dalam sejarah sepak bola regional. Insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya dunia sepak bola, di mana faktor di luar permainan seringkali mempengaruhi hasil dan reputasi tim. Arya menyatakan bahwa keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 menjadi indikator penting bahwa Indonesia menawarkan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi Bahrain. Ia menekankan bahwa kehidupan sehari-hari di Indonesia dikenal ramah dan bersahabat, mencerminkan karakter bangsa yang penuh kehangatan. Menurut Arya, penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 berjalan dengan sangat baik, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keamanan dan kenyamanan bagi semua peserta. Berbagai acara internasional yang diadakan di Indonesia selalu berlangsung aman dan nyaman, sehingga tidak ada alasan untuk merasa khawatir, jelasnya. Arya mengungkapkan rencana Ketua PSSI Erick Thohir mengirimkan surat kepada AFC. Surat tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak yang terlibat dalam event internasional. PSSI menegaskan komitmennya untuk mengadakan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada matchday 8 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 25 Maret mendatang. Sebelumnya,
Timnas Indonesia telah bertandang ke Bahrain National Stadium di Rifah, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pada pertandingan ketiga grup C tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Namun, Bahrain menyatakan menolak datang ke Indonesia untuk bertanding. Mereka meminta otoritas yakni FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke lokasi netral. Merespon ini, PSSI berencana untuk mengirimkan surat kepada AFC guna mempertahankan status sebagai tuan rumah melawan Bahrain. PSSI juga menyatakan komitmen untuk menjamin keamanan bagi tim lawan selama pertandingan berlangsung. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menekankan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah terhadap tamu. Dengan demikian, PSSI akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Mengenai interaksi di media sosial, Arya menyadari bahwa netizen Indonesia seringkali aktif berkomentar. Meskipun terkadang komentar tersebut bisa ramai, ia percaya bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah orang-orang yang ramah dan baik. PSSI berupaya untuk menciptakan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Kami akan membuat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya kan bertanding di Bahrain, ujar Arya. Yang kedua, kami juga akan memberitahu bahwa kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu seperti Bahrain, karena bangsa kita ini bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kami pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Soal di media sosial, namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik, jelasnya.